Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karakteristik listrik dari nanomaterial. Seperti kita ketahui yang telah kita pelajari pada fisika dasar, kemudian juga elektronika dasar dan elektronika lanjut, gitu ya. Secara umum, ketika sebuah rangkaian diberi tegangan, misalnya ini adalah V, ya, ini, maka jika sebuah hambatan R diberi tegangan V, maka akan ada arus yang mengalir sebesar I, ya. Nah, atau bahasa lainnya R-nya itu kita ganti sebagai 1/G, di mana G-nya sendiri kalau R-nya sendiri adalah hambatan, kalau G-nya ini adalah konduktansi listrik, ya. Konduktansi listrik. Ya, secara umum sama seperti yang telah kita pelajari secara umum sebelumnya, ya. Nah, dimana ketika sebuah material dengan hambatan R atau dengan konduktansi G diberi tegangan listrik, ya, maka dia tetap berlaku hukum Ohm, ya. Berlaku hukum Ohm, ya. Dia dimana hukum Ohm ini misalnya untuk hambatan listrik memang bergantung pada geometri, ya, geometri dari material dan jenis materialnya sendiri, jenis material yang digunakan untuk menghantarkan listrik tersebut, ya. Nah, berbekal pemahaman itu, maka nilai konduktansi, ya, itu sebanding dengan konduktivitas kali L per A. A-nya ini sendiri adalah luas permukaan, ya, cross section, ya. Ini adalah cross section. Jadi A ini adalah cross section. Jadi kalau misalnya dalam misalnya kita punya wire, ya. Nah, ini adalah L, panjangnya adalah L, yang ini adalah cross section atau A, gitu, ya. Luas penampang, ya. Nah, jadi konduktivitas dan material, ya, tadi G itu kan sebanding dengan konduktivitas, ya, kali L per A, gitu, ya. Ini konduktivitasnya sendiri yang bagian ini itu memang bergantung pada material, ya. Apakah dia misalnya metalik, metalnya sendiri dia apa, gitu, misalnya besi, tembaga, emas, perak, dan itu juga menentukan konduktivitasnya. Jadi misalnya pada konduktor, ya, pada konduktor misalnya logam, ya, metal konduktor, sigma, ya, unitnya sigma itu konduktivitas, ya. Konduktivitas dari material itu dia tidak bergantung pada tegangan yang diberikan. Jadi dia konstan, sigmanya dia konstan. Pada logam itu dia konstan. Sedangkan pada semikonduktor justru berbeda, ya, atau pada insulator justru berbeda. Jadi di mana sigmanya itu dia bergantung pada tegangan yang diberikan. Dengan demikian,
Jadi dengan demikian kita harus memperhatikan banget gitu material apa yang kita gunakan dalam rangkaian listrik tersebut. Atau bahasa lainnya, ya intinya adalah memang material yang digunakan itu akan berpengaruh terhadap konduktivitas listrik yang dimiliki oleh material tersebut gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga ya, ketika terjadi pengurangan dimensi secara geometrik ya, dari misalnya dari kawat yang tadinya ukurannya mikro bahkan makro gitu ya, ke nanometer bahkan ke dimensi molekuler, maka hukum Ohm ini ada koreksi ya, bahkan tidak berlaku secara umum gitu. Ya, koreksi kenapa? Jadi tidak lagi linear gitu, tetapi dia memiliki koreksi gitu ya pada beberapa kondisi. Ya. Nah, pada kondisi seperti semikonduktor atau insulator biasanya kita sebut sebagai karakteristik non-ohmik. Gitu ya. Jadi hubungan antara arus V dengan arus itu tidak lagi linear gitu. Ya. Jadi tidak sama dengan tidak linear, jadi non-ohmik. Nah, oke, pada saat ukuran dimensi dari material yang kita gunakan itu ukurannya besar, maka elektron yang mengalir pada material tersebut itu dapat bergerak secara acak. Ya, anggaplah misalnya pada saat tidak ada tegangan, ya, dia bergerak secara acak ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah dengan kecepatan yang apa ya istilahnya, saling bertolak belakang gitu. Sehingga secara umum kalau tanpa tegangan kecepatannya itu, kecepatan seluruhnya itu nol. Kenapa? Karena kalau ada yang ke kanan pasti ada yang ke kiri, kalau ada yang ke atas ada yang ke bawah, ada yang numbuk dinding gitu ya, ada yang numbuk ke arah dinding, ada yang terpantul dari dinding dan seterusnya. Sehingga kecepatan secara umum dia nol. Tetapi ketika mulai ada tegangan listrik diberi kutub positif dan negatif, maka elektron ya, elektron yang pada logam tersebut dia mulai terpengaruh oleh medan listrik. Jadi ada medan E, sehingga si elektron ada medan E ke sini ya, ini kan positif ya, positif berarti medannya keluar, medan E, maka si elektron itu akan bergerak ke arah kanan, dari kiri ke kanan, medan E nya dari kanan ke kiri, sehingga si elektron bergerak ke arah kanan. Tapi dalam gerakannya sebenarnya dia random ya. Secara umum saja dia bergerak ke arah kanan, tetapi dia sebenarnya gerakannya random ya, secara total dia bergerak ke arah kanan itu ya dia. Nah, kenapa? Karena ada tumbukan. Jadi karena ada tumbukan ya, karena tumbukan dia bisa bergerak secara random. Jadi ketika dia bergerak ke arah kanan, dia numbuk atom, maka terpantul, terhamburkan gitu ya. Nah, yang istilah inilah yang disebut dengan konduktansi difusif gitu ya.
Jadi seakan-akan si elektron bergerak secara difusif karena ada medan listrik. Nah, karena ada gerakan yang secara difusif, maka secara umum si elektronnya bergerak secara drift. Ada arus I. Arus I-nya bertolak belakang, ini arahnya ke sini. Arus. Ya, ada arus. Kita gambarkan sebagai drift movement atau gerakan drift dari elektron tersebut. Nah, bagaimana kalau ukurannya kita perkecil? Dimensi dari materialnya kita perkecil ukurannya, maka si elektron yang tadi mendapatkan, jadi ketika ada perubahan ukuran, ya, maka elektron yang tadinya ada probabilitas untuk tumbukan, ya, yang tadinya ada probabilitas tumbukan, jumlah partikel dari materialnya sendiri gitu, jumlah atomiknya sangat berkurang gitu ya, sehingga si elektron yang tadinya harus ketika bergerak bertumbukan dengan atom, karena jumlah atomnya juga berkurang, maka dia seakan-akan tumbukannya berkurang, sehingga dia seperti balistik, ya, seperti tembakan secara langsung gitu ya, sehingga diperkirakan kecepatan elektronnya itu sendiri akan sangat tinggi gitu. Jadi V-nya itu akan naik gitu, ya, kecepatan si elektronnya. Kenapa? Karena dimensinya sendiri mengecil, dimensi materialnya, si elektron tidak bertumbukan, sehingga kecepatannya tinggi. Dengan demikian seakan-akan R-nya, hambatannya mengecil atau G-nya membesar gitu. Jadi R-nya mengecil atau G-nya membesar. Nah, karena si elektronnya secara umum yang tadinya bertumbukan dan terhambur gitu ya, sekarang enggak gitu. Nah, kita berharap gitu ya, dengan hamburan elektron, scattering elektron, jadi tumbukan antara elektron dengan atom itu berkurang atau tidak ada lagi, maka kita akan mendapatkan hambatan yang nol karena si R-nya sendiri menurun. Ya, kita harapkan sebenarnya itu, cuma ternyata ini tetap tidak teramati bahwa adanya nilai zero resistivity, atau tetap tidak teramati. Kenapa? Ternyata tetap berlaku, jadinya berlaku adalah fenomena kuantum, mekanika kuantum gitu ya. Jadi fenomena kuantum di mana pertama adalah bahwa ketika terjadi pengurangan ukuran, maka tingkatan energi dari elektronnya sendiri itu bertingkat-tingkat. Diskrit lah istilahnya, diskrit, sehingga ketika dia bergerak gitu ya, tidak secara serta-merta dia memiliki energi langsung yang tinggi gitu. Dia ternyata justru tingkatan energinya menjadi diskrit. Energi mekanik lah, energi kinetik dari elektronnya sendiri gitu. Karena diskrit, maka pergerakan elektronnya juga terbatas. Oke. Nah, karena si elektronnya sendiri terpengaruh mekanika kuantum, maka konduktansinya sendiri nanti kita akan bisa lihat bahwa konduktansinya itu sebanding dengan I per V. I-nya sendiri adalah Q per delta T,
dan jumlah elektron yang mengalir itu sendiri, ya maaf, jumlah elektron Q itu adalah N kali konstanta elektron kali kecepatan elektron per L, ya, untuk menggantikan arus ini Q per delta T diubah menjadi N jumlah elektron yang bergerak, jumlah elektron total kali E kali kecepatannya per L, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pergerakan elektron itu dipengaruhi oleh tegangan listrik yang diberikan atau V. Maka si elektron akan mengalami akselerasi dan mendapatkan energi. Ya, E sama dengan energinya itu E kali V, atau V-nya sendiri sebanding dengan E per konstanta muatan elektron. Energi per konstanta muatan elektron. Sehingga karena elektron sendiri memenuhi persamaan Planck, di mana energinya sendiri sebanding dengan HV kali E per lambda, gitu ya. Maka konduktansi listrik itu akan sebanding dengan ini, NEV per V kali VA, ya ini ya, per volt kali panjang. Maka dengan memasukkan persamaan ini menjadi NE kuadrat lambda per H per L. Nah, ini yang menarik, bahwa ketika ada ruang, anggaplah ini adalah elektron, di mana elektronnya ini berada pada ruang L, ya, maka si elektron ini sendiri, ini model sumur kuantum ya, model sumur kuantum, maka si elektronnya sendiri akan memiliki tingkatan energi yang bertingkat-tingkat, S1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini menggambarkan tentang bahwa lambda 1 sebanding ya, lambda 1 sebanding dengan 2L, lambda 2 sebanding dengan L, lambda 3 sebanding dengan L per 2 dan seterusnya. Nah, di mana lambang ini 2, 1, setengah, atau ini menggambarkan tentang probabilitas menemukan elektronnya gitu. Sehingga konduktansi ini dapat diubah menjadi, kita ubah sebenarnya bagian ininya, lambda per L nya, di mana lambda per L itu menggambarkan tentang jumlah pembawa muatan, ya, atau jumlah mode elektronnya gitu ya. Jadi nanti konduktansi sebanding dengan NE kuadrat per H dikalikan 1 per N. N-nya sendiri adalah mode gelombang elektron. Dan kemudian kita perhatikan bahwa setiap elektron ini memiliki 2 mode, minimal memiliki setiap mode dari gelombang elektron itu memiliki 2 mode yang berbeda gitu. Gimana ya yang jelasinnya? Ini sebenarnya lebih kepada larangan Pauli. Larangan Pauli menyebutkan bahwa setiap keadaan, mode itu adalah keadaan. Setiap keadaan itu dapat ditempati hanya oleh 1 elektron.
ya, dengan mode yang sama. Jadi kalau modenya berbeda, ya, mode spin ya, yang ada up dan ada yang down, maka ini satu keadaan itu bisa ditempati oleh dua elektron. Elektronnya sama, jenis elektronnya sama, coba bedanya adalah ada yang up, ada yang down gitu. Nah, kita lihat lagi oh ya, jadi G sebanding dengan E kuadrat per H N per N kecil. Nah, N per N kecil ini adalah jumlah elektron total, yang ini adalah mode elektron, maka secara umum ya, G ini sebanding dengan, nah, 2E kuadrat per H, ini sebenarnya 2M ini. Jadi N per N kecil itu menjadi 2M gitu ya. Kenapa? Karena ada dua mode elektron gitu ya, spin up dan spin down gitu. Dan N-nya menjadi 2N gitu. Nah, itu untuk satu keadaan, dan kita tahu bahwa kondisi elektron sendiri bisa memiliki beberapa keadaan gitu. Sehingga G-nya sendiri kita ubah menjadi ini, atau M kali G0. Gimana G0 itu adalah 2E kuadrat per A. G0 nya sendiri sebanding dengan 7,72 kali 10 pangkat 5 S, atau S itu adalah 1 per ohm ya, atau H per E kuadrat itu sama dengan 26 kilo ohm. Jadi kita sebut sebagai resisten kuantum ya. Dan ini adalah konstanta pada kuantum secara umum. Nah, memperhatikan bahwa jadi konduktansi atau conductivity, konduktansi dari material itu bergantung pada tegangan. Kemudian juga konduktansi itu bergantung pada G, itu sama dengan M kali G0 ya. Maka ketika kita berikan tegangan, maka dia adalah, berarti ini adalah M sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, 2 kali dari G0 seterusnya ketika diberi tegangan berbeda. Dan ya, ini bersyarat sebenarnya bahwa pengamatan ini dapat dilakukan pada temperatur yang sangat rendah gitu ya. Ya. Atau misalnya kita memiliki sebuah nanowire ya, nanowire, kemudian kita tarik pada panjang berbeda, penambahan panjangnya, dan ternyata pada penambahan panjang kita akan melihat sebuah nilai yang terjadi penurunan yang diskrit, nilainya berubah-ubah secara diskrit gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa pada pengamatan suhu biasa saja bisa teramati gitu, terjadinya mode-mode elektron berdasarkan pada penambahan panjang atau pemberian tegangan yang berbeda. Jadi misalnya kita lakukan pengamatan tegangan listrik ya. Jadi misalnya kita punya kawat, kemudian kita tarik sehingga terjadi penambahan delta L,
ya. Misalnya penambahan delta L-nya sebesar 7 nanometer dan 9 nanometer. Ya. Kita amati bahwa pada penambahan elongasinya delta L-nya sebesar 7 nanometer, kita lihat misalnya materialnya kemudian kita beri tegangan, maka dia mulai ada non-linear. Dia masih kelihatan linear yang garis merah ini. Masih kelihatan linear. Tetapi ketika di elongasinya sebesar 9 nanometer, kita lihat pengamatannya mulai non-linear. Jadi belokannya sendiri menarik untuk diamati, sehingga dari sana kita mengindikasikan bahwa terjadinya konduktansi, ya, seiring dengan tegangan yang diberikan. Ya, yang menariknya adalah pengamatan ini dilakukan pada temperatur ruang, gitu, sehingga kita tahu bahwa sifat-sifat atau sifat konduktansi dari nanomaterial, terkhususnya nanowire, itu memang bergantung pada voltase, bukan hanya pada saat suhu rendah. Pada suhu ruang pun terjadi pengamatan muncul sifat-sifat kuantum gitu pada nanowire. Ya, kemudian juga kalau kita amati jadi kita amati daerah yang sangat kecil di daerah sini gitu. Coba kita lihat, ternyata memang konduktansinya itu pada saat di daerah 0, ya, itu datar. Kemudian ketika tegangan dinaikkan lagi, maka dia mulai teramati yang ini adalah ohmik, ya. Kalau di sini non ohmik. Jadi istilahnya, jadi kalau daerah sini masih drip gitu, kalau daerah sini berarti dia non drip, lebih kepada balistik gitu, gerakan si elektronnya gitu, atau fenomena kuantumnya mulai berpengaruh secara signifikan. Bahkan misalnya pengamatan ini dilakukan pada DNA, ya. DNA itu kan dia helix, ya, jadi dia banyak komponennya dan helix gitu. Helix itu dia dia susunan atomnya ini kemudian membentuk helix. Helix itu kayak lilitan yang rumit, ya. Gitu. Nah, ketika kita tarik gitu, maka dia akan bisa bertambah panjang gitu secara signifikan tanpa mengubah struktur komponen kimianya gitu. Nah, karena komponen kimianya tetap, jadi kita anggap dua material yang sama gitu. Nah, ketika ditarik elongasinya, ya, penambahan panjangnya sebesar 5 nanometer dan elongasi 10 nanometer, maka kita amati bahwa ini DNA-nya memang panjangnya, ya. DNA-nya ini memang panjangnya itu 5 nanometer dan 10 nanometer. DNA-nya yang panjangnya 5 nanometer, dia terjadi peningkatan arus yang diskrit gitu. Naik, kemudian naik lagi, naik, bergantung pada tegangan yang diberikan. Dengan demikian, bahwa konduktansi itu dapat diamati, bahwa konduktansi pada tingkat nanomaterial itu, bergantung pada panjangnya, ya, nilai G ini itu sendiri, dan nilainya diskrit gitu, ya. Diskrit ketika diberi potensial. Sedangkan pada 10 nanometer tidak signifikan teramati
Walaupun mungkin kelihatan ada beberapa daerah sini, tapi tidak signifikan perubahannya, masih ohmik ya. Bahkan mungkin lebih dari 10 nanometer itu justru tidak terlihat sama sekali. Oke. Nah, karena nanomaterial sendiri bukan hanya wire, ada beberapa yang misalnya 2 dimensi, maka sifat listrik dari 2 dimensi, nanostruktur 2 dimensi, misalnya lembaran, bisa diamati dengan cara lain. Salah satunya adalah misalnya dengan efek Hall. Jadi efek Hall itu secara umum, pertama ada sebuah lembaran, misalnya tin film untuk solar cell misalnya gitu ya. Lembarannya, kemudian lembaran tersebut kita berikan arus, jadi longitudinal maksudnya mungkin ya gitu. Sehingga ada arus yang mengalir pada lembaran tersebut. Kemudian lembaran nanostruktur 2 dimensi ini kemudian kita beri medan magnet yang tegak lurus terhadap gerakan elektron atau dengan arus. Karena tegak lurus, sehingga yang terjadi dia akan mengalami gaya kolom. Yang ini karena medan listrik Fe gitu ya. Nah, karena dia mendapatkan akselerasi dari medan E, ada kecepatan karena medan E ke arah sini misalnya. Kemudian ada medan magnet B ya ini yang mengarah ke bawah, sehingga ada gaya FB itu ya, ke atas ya, B-nya ke bawah ya, B-nya ke bawah, cross B ini ke atas. Nah, jadi sekarang si elektron gerakannya tidak lurus dari kiri ke kanan, tetapi dia sedikit berbelok gitu ya. Jadi si elektron yang tadinya bergerak lurus, sekarang dia sedikit berbelok ke sini. Itu adalah berbelok, sehingga ada penumpukan elektron di salah satu sisi. Jadi elektron menumpuk pada salah satu sisi. Yang sebelah sini anggaplah muatan positif berada pada satu sisi yang lain. Jadi sekarang ada kumpulan muatan di ujung-ujung lembaran nano 2 dimensi ini gitu ya. Sehingga kalau kita ukur kedua ujung tersebut dengan kita ukur tegangannya gitu ya, maka akan dihasilkan tegangan Hall gitu ya, tegangan Hall, di mana ternyata tegangan Hall itu sebanding dengan 1 per muatan elektron, konstanta muatan elektron kali N sendiri ini adalah jumlah pembawa muatan dari materialnya, dikalikan B dikalikan arus dibagi dengan dimensi ketebalan dari materialnya ya, ketebalannya D, bukan ketebalan, maaf. D itu bukan ketebalan tapi lebih ke lebar. Ini D itu di sini. D. Jadi tegangan Hall itu sebanding dengan medan magnet kali arus dibagi konstanta muatan elektron kali N. N ini adalah jenis pembawa muatan, jumlah pembawa muatan atau elektron yang dapat bergerak di dalam
dalam material tersebut ya, dan ini adalah konstanta. Ini adalah konstanta jumlah pembawa muatan dan ini bergantung pada jenis materialnya. Jadi N ini berbeda-beda untuk setiap material. Jadi sekarang kita akan tahu bahwa, nah, bertanya apa yang mempengaruhi, kita akan tanyakan ya, kita bertanya gitu ya terhadap ini, bahwa apa yang mempengaruhi tegangan Hall ini. Jadi tegangan Hall ini V Hall itu kan sebanding dengan I Hall per G Hall gitu ya. Konduktivitas Hallnya itu berarti ini adalah 1 per G, jadi En kali D per B. Nah, oke, ini adalah GH, konduktivitas Hallnya, dan ternyata konduktivitas Hall itu ya itu bergantung pada kecepatan drip dari elektron kali GK. GK ini adalah konstanta von Wissing. Jadi nanti kita bisa hitung berapa kecepatan dripnya ya, kecepatan drip. Dan GK nya sendiri adalah G0 per 2. Oke. Dan GK ini adalah konstanta von Wissing. Jadi dia adalah standar untuk hambatan listrik secara keseluruhan. Nah, kita cari misalnya dengan adanya ketika materialnya sendiri kita perkecil ya, dimensinya misalnya dimensi ketebalannya gitu ya, ketebalan atau misalnya lebarnya dan seterusnya, maka akan ada muncul sifat-sifat kuantum, efek-efek kuantum dalam material tersebut gitu ya. Contoh misalnya pada saat ini adalah konstanta, ini adalah berarti G Hall ya, G Hall itu naik misalnya, ini untuk konvensional, misalnya biasanya untuk bilayer grafen, kemudian itu untuk material-material yang lain yang B ini. Cuma bedanya adalah adanya hilangnya bagian ini, hilang bagian ini sehingga dia hanya bagian yang kedua ini. Atau kalau ini untuk single layer, ini multi layer, bilayer, ini adalah multi layer, ini adalah single layer pada grafen. Sigma Hall-nya itu bergantung pada G Hall-nya gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut pada nanowire lagi ya, pada nanotube gitu ya. Ternyata secara umum pada nanotube sendiri memang non ohmik ya. Nah, ini adalah G0-nya gitu ya.
G0-nya, dan G0-nya ini ternyata juga bergantung pada tegangan. Cuma bedanya dia tidak diskrit secara langsung gitu ya, cuma memang dia non ohmik ya. Dan ini yang menarik adalah kita bisa manfaatkan dia sebagai field effect transistor gitu ya. Ya, biasanya transistor terdiri dari beberapa lapis metal yang 2 dimensi, ini benar-benar 1 dimensi. Ini ada source, ini ada drain, kemudian di source dan drain ini disambungkan menggunakan single wall nanotube ya, dengan single wall nanotube. Kemudian kita beri tegangan gate, maka ketika diberi tegangan gate, maka arus yang diberikan dari source ke drain ini bergantung pada tegangan gate, mulai dari sekitar puluhan nanoampere sampai dia tidak ada lagi arus yang mengalir ya. Jadi 0 minus 6 sampai 6 gitu ya. Jadi yang tadinya tinggi dia mengalir. Kemudian kita lihat dengan source dan drain, tegangan source dan drain yang berbeda pada tegangan yang 10 mikro, 50 mikro, dan 100 mikro, kita akan lihat perbedaan yang signifikan. Apa manfaatnya? Coba kita perhatikan bahwa pertama, tegangan source dan drainnya sendiri sangat kecil. Tegangan source dan drainnya sendiri sangat kecil. Artinya sumber arusnya sendiri bisa sangat kecil. Kemudian juga tapi bisa terlihat pengamatan yang berbeda, misalnya antara 50 dengan 100 gitu ya, terjadi perubahan hampir 2 kali lipatnya gitu ya, hampir 2 kali lipatnya. Dan ini misalnya untuk pendeteksian, jadi ini seakan-akan ini adalah on off ya. Dan inilah fungsi dari transistor, bahwa seakan-akan arusnya itu on off, ini on, ini off. Dan ini dengan demikian field effect transistor ini berbasis karbon nanotube ini bisa diaplikasikan untuk transistor secara umum, khususnya yang dimensinya sangat kecil. Oke. Kemudian juga misalnya untuk GaN ya. GaN, gallium nitride nanorod ya. Misalnya diameternya berbeda, dicari, kemudian dilihat berapa arus fotokarannya gitu pada beberapa ukuran yang berbeda. Ternyata memang fotokaran di atas 100 nanometer, dia dominannya adalah dominan padatan besar, hampir sama seperti padatan besar. Linear ininya juga peningkatan atau penurunan sifat fotokarannya itu hampir tidak signifikan gitu ya, tidak signifikan di sini. Sedangkan pada material GaN nanorod di bawah 100 nanometer, fotokarannya itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa pada nanorod di bawah 100 nano ya, di bawah 100 nanometer terjadi sifat properti yang intinya adalah interaksi yang berbeda, yang biasanya bukan lagi karena kristalnya, tetapi lebih pada surface-nya. Jadi karena ukurannya mengecil gitu ya, jadi bagian permukaannya lebih dominan ya. Kan
bagian permukaannya cenderung amorf ya, bagian dalamnya justru lebih kristal. Di kristal, bagian luarnya amorf. Sehingga kalau ukuran besar, kristalnya dominan, sedangkan permukaannya tidak terlalu dominan. Sedangkan pada ukuran yang sangat kecil, di bawah 100 nano, bagian kristalnya tidak terlalu dominan gitu, dibandingkan dengan permukaan permukaan nanorodnya gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata sifat listrik itu sangat dipengaruhi oleh struktur elektronik dari material ya, dan itu akan berkaitan langsung ya dengan interaksi antara misalnya struktur elektronik, misalnya band gap, kemudian energi valensi, energi konduksi, energi Fermi, kan ada istilah-istilah seperti itu ya, bahwa apakah si elektron dominan di konduksi gitu, elektron valensi itu, atau dia berada di valensi di terikat kuat gitu, dan seterusnya, maka itu juga akan mempengaruhi sifat listrik sekaligus juga mempengaruhi sifat optik. Makanya ketika kita belajar material, sifat listrik dari material pasti akan berkaitan dengan sifat optik dari material tersebut. Contoh, logam itu mengkilat, tetapi kalau misalnya amorphous dia cenderung hitam, cenderung gelap. Karena apa? Karena metal itu dia memantulkan, itu ya, si elektron menerima energi dan dipantulkan. Sedangkan amorphous, si cahaya yang datang ke atom-atomnya diserap, hanya sedikit yang dipantulkan. Sehingga nah ini juga berpengaruh terhadap CDS nanorod ya. CDS nanorod ini ketika dia mendapatkan energi yang lebih tinggi, kemudian diemisikan, bukan dipantulkan, diemisikan, maka ukuran partikel pada ukuran nanorod gitu ya, ada ada beberapa hal yang terjadi. Misalnya pertama, ada muncul emisi pada sekitar 500, tetapi juga emisi di sekitar 540-an ya, karena ini adalah kontribusi dari kristal, sedangkan ini adalah kontribusi dari permukaan ya. Jadi ada terjadi pergeseran sedikit gitu. Dan ini kalau kita lihat secara TEM-nya ya, tunneling elektron mikroskop gitu ya, struktur kristalnya, coba kita perhatikan, ini adalah bagian kristal, yang ini adalah bagian amorphous. Ini kristal, ini amorphous ya. Kalau maaf itu bukan kristal. Oh, ini batas kristalnya di sini. Ini kristal, ini amorphous surface bagian permukaannya. Gitu ya. Jadi terlihat jelas bahwa perubahan ukuran material menjadi nanostruktur gitu, atau nanomaterial, misalnya nanorod atau yang lainnya. Jadi surface-nya berpengaruh, dan permukaan dari nanomaterialnya berpengaruh, sehingga dia akan menghasilkan sifat-sifat listrik dan sifat-sifat optik gitu yang berbeda dibandingkan dengan kondisi padatan biasa. Selain itu juga ketika dia diberi cahaya, kemudian misalnya, atau pada saat gelap, arus yang dihasilkan jadi ada CDS nanorod, nanostruktur, kemudian beri beda tegangan V. Selain itu juga dia diberi cahaya
atau dibuat gelap. Kalau dibuat gelap arusnya stabil berapapun tegangannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya diberi cahaya maka dia naik ya. Artinya apa? Si elektron yang tadinya dia dalam artian berada pada keadaan valensinya, kemudian kena sinar cahaya, maka si elektron naik ke konduksi. Bahkan setelah itu ketika diberi beda potensial, maka si elektron yang berada di konduksi itu mengalir lebih banyak, lebih berenergi, sehingga banyak elektron yang terlibat, makin banyak elektron yang mengalir gitu intinya. Hampir 2 kali lipatnya. Dengan demikian perangkat material CDS nanorod ini dapat digunakan sebagai detektor cahaya ya, ketika misalnya dia dapat memanfaatkan, kemudian bahkan bisa spesifik terhadap panjang gelombang ketika misalnya kita atur dimensi dari CDS sensor dari sensor cahaya berbasis CDS nanorod ini gitu. Spesifik misalnya khusus untuk UV, khusus untuk cahaya tambak dan seterusnya. Oke. Nah, tadi adalah interaksi antara cahaya optik dan menghasilkan sifat listrik yang berbeda. Interaksi antara material nanorod ya, dengan cahaya gitu ya, menghasilkan sifat listrik yang berbeda. Nah, kajian ini masuk sebenarnya ke dalam optoelektronik. Opto ini istilah untuk optik, elektronik untuk listrik. Walaupun sebenarnya nanti interaksi ini ya rumit ya, kita harus bisa paham konsep listriknya, kita harus paham tentang konsep optik, terutama struktur elektronik dari material. Nah, kita lanjut ke nanokomposit. Jadi nanokomposit secara umum adalah campuran antara dua material yang biasanya adalah yang pertama ada solid, partikel solid ya, partikel solid. Partikel solid ini dia dimasukkan ke dalam polimer biasanya. Yang ini adalah polimer bagian luarnya. Nah, ketika dicampurkan yang terjadi adalah pada saat konsentrasi solid yang dimasukkan sangat rendah, maka tidak akan terjadi teramati. Kenapa? Teramati sifat listriknya. Jadi konduktivitas listriknya tidak teramati. Kenapa? Karena solid yang dimasukkan biasanya adalah logam. Sehingga ketika yang dimasukkan logam harusnya kan dia sifat listriknya muncul. Tetapi karena si partikelnya sangat sedikit sehingga tidak terjadi kontak antara satu partikel dengan partikel lain. Nah, tetapi kalau konsentrasinya naik sehingga mulai ada kontak dari satu ke ujung yang lain. Contoh yang ini, misalnya ini tadinya sedikit misalnya, kemudian makin banyak maka akan mulai kontak sini atau ke sini. Nah, probabilitas atau kemungkinan dia mulai kontak karena konsentrasi itu ada teorinya namanya perkolasi, dimana ini menggambarkan terjadinya perubahan sifat antara campuran dua fase, misalnya campuran fase konduktif dengan insulator. Konduktifnya adalah nanopartikel logam dengan polimer. Oke ya, ketika di bawah nilai perkolasi batas perkolasinya maka tidak terjadi konduktivitas listrik, tetapi ketika sudah mulai di atas
batas perkolasinya, maka dia akan mulai memiliki sifat listrik, di mana konduktivitas listriknya itu bergantung pada sama dengan sigma 0 kali P dikurangi PC dikalikan alfa, di mana P ini adalah konsentrasi dikurangi konsentrasi threshold atau batas konsentrasi perkolasinya dipangkatkan alfa. Ya. Sigma 0 ini adalah konduktivitas pada fase konduktifnya gitu ya. Sedangkan ini adalah campurannya. Kemudian P ini sendiri adalah fraksi volume dari fase konduktifnya. Nah, nilai alfanya sendiri itu bergantung pada dimensinya ya, menggambarkan tentang dimensi bentuk dari nanopartikelnya atau bahkan bentuk dari intinya adalah dimensi dari polimernya, kemudian juga dimensi dari nanopartikelnya atau nanomaterialnya gitu dan seterusnya. Nilainya sekitar 1,3 sampai 3 ya. Nah, sekarang kalau misalnya materialnya itu fiber misalnya atau nanodot ya, dimana panjangnya adalah L, maka nilai perkolasinya itu PC-nya itu sebanding dengan 0,7 kali D per L. Ini untuk fiber ya. Nah, coba kita perhatikan, teramati bahwa sifat listrik atau konduktivitas listriknya itu ini untuk nanotube, mass fraction nanotube. Dia teramati tadinya 0 rendah sekali, kemudian dia naik ke atas pada batas sekitar 7 sampai 8 volt, 8% volume karbon nanotube. Ini menunjukkan bahwa mulai terjadi short kontak antara nanotube. Selain itu juga ya, kita akan melihat bahwa ketika sudah terjadi peningkatan akan terjadi saturasi. Ya, akan terjadi saturasi. Dengan demikian yang tadinya dia adalah insulator ya, sekarang menjadi konduktor. Nah, pertanyaan kenapa kalau misalnya kita mau menggabungkan atau membuat nanotube dalam bentuk nanokompositnya, sebenarnya lebih kepada sifat bahwa ketika kita gabungkan dia jadi nanokomposit ya, yang terjadi adalah kita bisa akan mendapatkan material yang lebih stabil atau misalnya fleksibel ya. Fleksibel itu maksudnya bisa dibengkokkan atau yang lainnya, sehingga ketika kita manfaatkan dia dalam bidang material yang lain akan banyak aplikasi yang bisa dikembangkan. Bahkan misalnya karbon nanotube dicampurkan dengan PFO misalnya ya, ternyata dia memiliki sifat yang menarik bahwa nanotube ITO, indium tin oxide, itu memiliki daerah pengamatan yang sama sebenarnya dengan PFO, hampir sama gitu. Cuma bedanya adalah kualitas PFO lebih baik pada cahaya tampak. Ya. Coba perhatikan pada daerah cahaya tampak 400 sampai 700, PFO yang dicampurkan dikompositkan dengan nanotube itu dia memiliki sifat daerah sininya, di daerah sini lebih unggul gitu. Kenapa? Karena ini kan cahaya tampak, cahaya matahari itu dominannya di daerah sini, di 500 sampai 550. Jadi banyak cahaya yang masuk bisa yang ditransmisikan oleh film konduktif ini.
Yang ITO itu dia lemah di daerah sini. Ya, ITO 80% yang di ini kan ini sampai 90%. Ada selisih 10% sehingga ya dengan demikian PFO yang didoping oleh bukan dikomposisikan dengan nanotube ini dia lebih bagus. Selain itu juga karbon nanotube komposit ini dapat diprintkan, dapat dicetak pada permukaan yang lebih fleksibel seperti plastik atau permukaan-permukaan yang melengkung gitu dan seterusnya. Dengan demikian ini lebih bagus dibandingkan ITO. ITO itu dia harus cetak di atas kaca, kemudian menggunakan perangkat-perangkat yang mahal dan beracun gitu ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti akan ada tugas untuk menggantikan UTS ya.